Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Jadi di sini saya akan menjelaskan untuk perhitungan acara 3 yaitu penentuan tipe iklim. Jadi di sini ada beberapa tipe iklim yang harus teman-teman tentukan nantinya. Nah, yang pertama itu ada klasifikasi menurut MORT. Di sini udah ada soal ya. Buat teman-teman jawab nanti. Jadi maksudnya dihitung nanti itu apa saja yang dihitung. Di sini sudah ada keterangannya. Lalu di sini sudah ada klasifikasinya. Jadi dia dikatakan bulan basah itu ketika curah hujannya berapa, bulan lembab itu ketika curah hujannya berapa, dan seterusnya. Nah, di sini teman-teman disuruh menghitung jumlah bulan basah, bulan lembab, dan bulan kering. Nah, di sini juga udah ada beberapa golongan ya. Golongan 1 itu apa? Udah ada keterangannya di sini. Golongan 2 itu gimana ya? Kita langsung masuk aja ke ini contoh soalnya. Di modul teman-teman juga nantinya udah ada. Jadi bisa teman-teman lihat nantinya ya. Di sini kita langsung masuk aja ya mungkin. Masuk ke contoh soal. Nah, di contoh soal ini tuh teman-teman disuruh cari rata. Di sini sudah disediakan data curah hujan selama 10 tahun dari Januari sampai Desember, dari tahun 2010 sampai tahun 2020. Nah, di sini teman-teman nanti disuruh cari rata di Januari sampai Desember ini. Cara carinya gimana? Teman-teman tinggal mencet ini, nanti di sini, di atas ini akan muncul rumus gitu buat mencari rata. Setelah ketemu ratanya, teman-teman disuruh menentukan bulan basah, bulan lembab, dan bulan keringnya. Di sini bulan basah cara carinya gimana? Tinggal teman-teman klik, lalu di atas ini akan muncul rumus, yaitu CONIF, terus buka kurung. Setelah itu blok kolom yang ingin dicari bulan basahnya, karena kita di sini mencari bulan basah dan tadi dikatakan menurut klasifikasi MORT itu bulan basah lebih dari 100 mm curah hujannya. Jadi kita pakai di sini lebih dari 100 gitu ya. Terus jangan lupa ini yang paling penting adalah tanda kutipnya. Lalu kita tutup kurung. Nanti akan muncul angka seperti ini. Kita langsung masuk saja di soal teman-teman kali ya. Nah, setelah itu nanti teman-teman dapat ini kan, dapat jumlahnya, nanti teman-teman akan mengklasifikasikan itu termaksud golongan berapa. Dan alasannya kenapa dia bisa masuk ke golongan tersebut. Dan teman-teman bisa tambahin nanti, jadi kalau bulan dia termaksud golongan 1, atau nanti entah di data teman-teman ini dia termaksud golongan berapa ya kan, dia cocok untuk komoditas apa gitu. Itu bisa masuk ke pembahasan buat tambahan aja gitu. Kita masuk di sini langsung ya. Cara cari rata. Kita ketik sama dengan average, buka kurung, kita blok dari atas sini ke sini. Lalu kita enter. Akan muncul angka seperti ini. Ketika muncul, ini hack aja ya sebenarnya. Teman-teman tarik aja kayak gini. Lalu akan muncul rata semua bulan. Gitu ya. Nah, setelah itu, perintahnya tadi kita mencari bulan basah, bulan lembab, bulan kering. Nah, kita masukkan rumus lagi. CONIF, buka kurung. Kita blok di sini, koma. Jangan lupa tanda kutip, karena kita ingin mencari bulan basah, maka dari itu kita klik di sini lebih dari 100. Jangan lupa, yang paling penting adalah tanda kutipnya. Setelah itu kita tutup kurung dan enter. Nah, begitu seterusnya bulan lembab dan bulan keringnya. Setelah teman-teman dapat, nanti tinggal masukkan ke sini ya. Di bulan basah jumlahnya berapa, bulan lembab berapa, bulan kering berapa. Nah, berdasarkan klasifikasi tipe MORT, dia termasuk golongan berapa dan alasannya kenapa. Dan cocok untuk komoditas apa gitu ya teman-teman. Setelah itu kita masukkan
ke yang klasifikasi iklim menurut Smith dan Ferguson. Di sini sama. Bulan basah itu dikatakan bulan basah ketika lebih dari 100 mm, sama ya kayak yang more tadi. Cuma bedanya di sini kita menghitung nilai Q di sini. Sini udah ada, nanti teman-teman bisa baca sendiri. Ini contoh soalnya. Jadi di sini kita mencari jumlah bulan basah, bulan lembab, dan bulan keringnya. Caranya sama seperti tadi. Jadi ketika kita ingin mencari bulan basahnya itu kita menggunakan rumus yang ini. Bulan kering kita tinggal tambahkan, ya kan? Lebih dari sama dengan 60 dan kurang dari sama dengan 100. Gitu ya. Bulan kering juga tinggal tambah seperti ini. Nah, setelah teman-teman dapat nih jumlah bulan basah, bulan keringnya, bulan basah dan bulan kering kita cari ratanya. Caranya sama, kita menggunakan rumus pakai average ya di sini. Sama seperti tadi. Kenapa bulan basah dan bulan kering kita cari rata? Kita lihat di rumus Q tadi, yaitu rata BK bulan kering dibagi rata BB. Yang mana di sini menghasilkan 0,07 ya. Jadi kalau teman-teman males ngitung manual bisa juga di sini pakai rumus dengan cara seperti ini. Jadi sama dengan ini bulan keringnya dibagi bulan basah, gitu ya. Oke. Setelah itu kita masukkan di sini. Udah jadi nilai Q-nya itu berapa? Berarti kan tadi kita lihat klasifikasi di sini. A itu lebih besar sama dengan Q. Lebih besar 0,143. Ya, berarti dia termasuk sangat basah gitu kan. Nah, di sini kita tadi kan dapatnya 0,075. Nah, dia itu kan berarti kurang dari 0,143 gitu kan. Berarti dia termasuk golongan A atau sangat basah gitu. Nanti di sini teman-teman isi ya. Terus teman-teman cari nilai Q-nya, terus dia termasuk golongan apa, alasannya kenapa, dan cocok untuk komoditas apa gitu. Nah, untuk all demand ini agak ribet ya. Karena kita akan menggambar segitiga all demand namanya nanti. Di sini udah jelas perintahnya isi data, tapi datanya sudah kami isi ya kan. Terus berdasarkan curah hujan, hitunglah BB, BL, BK-nya, terus klasifikasinya ini. Jadi dia bulan basahnya itu lebih dari 200 mm ya. Bulan lembabnya itu 100 sampai 200 mm dan bulan keringnya itu kurang dari 100 mm. Di sini udah ada beberapa zona ya. Zona A sampai E, terus subdivisinya, terus subdivisi 1 itu bulan keringnya 1, subdivisi 2 itu bulan keringnya 2 sampai 3. Dan seterusnya. Di sini kita masuk sama seperti tadi, kita cari bulan basahnya dengan rumus sama, tapi di sini diganti ya. Kan tadi kalau menurut Smith, Ferguson, dan menurut itu bulan basahnya dia lebih dari 100, tapi kalau di all demand ini dia bulan basahnya itu lebih dari 200 gitu. Jadi tinggal diganti aja, diperhatikan keterangannya sama cari ratanya. Di sini rata BB-nya dapat 7,5, bulan lembabnya 3,1, bulan keringnya 1,7. Udah kita masukkan, terus kita tentukan zona iklim menurut segitiga ya. Ini teman-teman bisa pakai Corel atau bisa pakai apa yang ada di laptop teman-teman semua. Nah, pertama di sini ya, bulan basah. Bulan basahnya kan 7,5. Ini kan ada 12. Jadi kita tarik dari sini 7,5. 12. Kita hitung nih. 12 dikurangi bulan basahnya kan 7,5. 7,5 itu kan 4,5 kan. Berarti kita tarik dari sini ke atas sini 4,5. Berarti di sini ya. Nah, setelah itu bulan lembabnya itu kan 3,1. Berarti 12, kita nariknya dari sini ya. 12 dikurang
3,1. Hasilnya 8,9. Jadi 3,1 di sini harusnya agak ke sini ya. 3,1 di sini ke 8,9. Sini ya, deket. Nanti teman-teman pasin, ini cuma sekedar contoh saja. Nah, bulan keringnya itu 12 dikurang 1,4, jadi 10,6. Nah, range di sini 1,4 ke 10,6 ya, deket sini 10,6. Jadi di sini dapat B1. Nah, range-nya ya kan. Dapat B1. Nah, nanti di sini segitu terpotong 3 bla 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 bla, dan teman-teman bisa baca sendiri. Nah, seperti itu nanti teman-teman cari aja di sini. Di sini ya kan. Dan di sini teman-teman isi rata-ratanya berapa, nanti segitiga ordemennya kalian gambar gitu. Jangan lupa ini pertanyaannya dijawab buat di pembahasan semua. Ingat jangan ada kopas sama temen, karena di Google Classroom sekarang udah ada terdeteksi plagiarisme ya. Jadi kalau teman-teman ketahuan plagiat atau ngopi punya temen, auto TL gitu, atau tidak lulus, ngulang, yang artinya ngulang tahun depan. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.